Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB-PPPA meluncurkan aplikasi online RISA atau Reporting Institusi Masyarakat Pedesaan di halaman kantor Dinas PPKB-PPPA, Senin 28 Desember 2020. Aplikasi online RISA ini sendiri akan digunakan oleh PPKBD di masing-masing desa untuk melaporkan data-data yang terkait program Bangga Kencana. Launching aplikasi online RISA ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima aplikasi RISA antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Dinas PPKB-PPPA yang disaksikan Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Haji Ramlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melaksanakan launching RISA, yaitu aplikasi kepanjangan dari Reporting Institusi Masyarakat Pedesaan. Nah, dengan adanya aplikasi ini, nantinya aplikasi RISA ini akan digunakan oleh PPKBD di masing-masing desa di sana untuk melaporkan data-data yang terkait dengan program Bangga Kencana. Seperti disampaikan tadi bahwa program-program yang akan dilaporkan oleh PPKBD yang ada di semua desa dan kelurahan, yaitu diantaranya ada data tentang TFR, ASFR, CPR, dan data unmet need. Dan juga tidak ketinggalan juga yaitu data tentang usia perkawinan. Jadi setelah meresmikan penataan PSU di perumahan Pondok Jambu Asri, Bupati Hulu Sungai Selatan melanjutkan kegiatannya, yakni meresmikan Bundaran Longamanis yang terletak di pertigaan Desa Longawang, Kecamatan Telaga Langsat, Senin 28 Desember 2020. Peresmian secara simbolis dilakukan dengan penandatanganan batu prasasti oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsad serta Camat Kandangan. Siang ini kita meresmikan Pulau Longamanis. Jadi semua bentuk dan nama itu diserahkan ke masyarakat. Jadi pada saat ingin dibangun sudah dipaparkan di masyarakat. Kira-kira kayak apa ini? Namanya apa? Di atasnya ada ubi, itu memang masyarakat. Jadi kita ingin ini betul-betul aspirasi masyarakat, pemerintah jadi membangunkan saja. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan. Sekarang itu tadi ingin memecah arus di Simpang 3. Jadi mudah-mudahan nanti Dinas Perhubungan bisa lagi kerjasama dengan Dinas PU untuk format agar tidak ada bertemu kendaraan di satu titik ya. Mudah-mudahan perindah adalah kecamatan. Malam hari akan bagus lah. Mudah-mudahan suatu saat kayak malam hari bisa lihat di sini. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsad resmikan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU yang dibangun pada perumahan Pondok Jambu Asri oleh Dispera KPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 28 Desember 2020. Peresmian secara simbolis dilakukan dengan pemotongan untayan bunga melati dan penandatanganan batu prasasti oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri. Penataan PSU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang dihuni oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penataan yang dilakukan sendiri mulai dari pembuatan jalan perumahan dengan paving block yang menghubungkan kawasan perumahan dengan fasilitas umum, serta pembuatan drainase dan taman kecil di setiap sudut perumahan. Di ruang aula pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan,
jajaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar acara penyerahan surat keputusan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa 29 Desember 2020. Acara penyerahan surat keputusan ini diikuti sebanyak 62 orang CPNS dan 44 orang penerima SK calon P3K. Surat keputusan secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri kepada perwakilan penerima SK dari formasi CPNS dan P3K. Hari ini kita menyerahkan SK calon pegawai negeri sipil sebanyak 236 dan 44 calon P3K. CPNS tadi kami katakan hasil proses seleksi yang panjang ya. Dari 3.000 sekian mengerucut jadi ya. Dan TMT mereka tanggal 4 Januari sudah mereka bekerja di tempat masing-masing. Demikian juga calon P3K ini kan yang mereka sudah lama mengabdi di Hulu Sungai Selatan. Ada guru, ada penyuluh. Itu kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada mereka, selamat bergabung menjadi ASN di Hulu Sungai Selatan. Jadi sudah disampaikan rambu-rambu untuk menjadi ASN yang baik, ASN dalam melayani masyarakat, memberikan pengabdian yang terbaik masyarakat. Ya, karena di awal mereka bekerja, kami ingin merubah mindset mereka untuk terus bekerja apa yang seharusnya, bukan apa adanya. Dan kata kunci dari semua itu mereka positif, membiasakan diri untuk disiplin mulai sekarang. Keseriusan pemerintah dalam menjamin ketersediaan sarana infrastruktur yang baik untuk mendukung kelancaran kegiatan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali diwujudkan, yakni dengan diresmikannya Jembatan Danau Kasai pada Selasa 29 Desember 2020. Kita bersyukur bahwa jembatan ini dibangun dengan dana pemerintah pusat melalui hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tadi kata 6,6 miliar. Tertolonglah kita, seandainya mungkin dana Pemda mungkin kita harus berpikir beberapa kali karena memang beberapa titik juga mengalami hal yang sama. Jadi inilah mungkin yang terus kita akan lakukan apabila terjadi bencana, meskipun sekali lagi tidak kita kehendaki. Apabila terjadi bencana, hal-hal yang tertentu kita harus laporkan ke BNPB. Tidak sekedar melaporkan, diperlukan koordinasi yang baik. Nah, jadi saya dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol Hulu Sungai Selatan yang dengan sangat gigih memperjuangkan pembangunan jembatan ini dengan dana hibah dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar audiensi pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dipimpin Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Teddy Sutejo dan Camat Daha Selatan Nafarin. Audiensi ini dilaksanakan di Aula Kecamatan Daha Selatan pada Selasa 29 Desember 2020. Audiensi ini guna membahas terkait pembangunan jembatan yang disambut baik oleh warga desa. Selain itu, ada aspirasi-aspirasi yang berkembang dari beberapa tokoh masyarakat yang menyampaikan agar bisa dilakukan perbaikan jembatan dan perbaikan jalan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan tokoh masyarakat khususnya di Kecamatan Daha Selatan. Ini dalam rangka kita menampung aspirasi untuk penyeberangan dari sekarang ini kan menggunakan ferry. Nah, tadi ada beberapa waktu yang lalu pada musim kampanye Bupati Hulu Sungai Selatan itu di berbagai kesempatan beliau dihajatkan ada jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara Balur Jaya dengan daerah Tambangan, Parigi, kemudian dan Wahanyar. Dan ini yang sangat memungkinkan, yang mana alternatifnya tentu ini akan sangat dinamis di masyarakat. Nah, oleh karena itu antara dua tempat ini kita pertemukan hari ini supaya ada titik temu. Nanti kalau menjadi sebuah keputusan dimanapun titiknya, karena tadi masing-masing ingin menjadi tempat penyeberangannya, kita ingin tidak ada masalah, tidak ada kendala, dan tentu juga mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Untuk menjamin kelayakan sebuah produk dari segi kesehatan dan kehalalan,
Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Hendro Martono menyerahkan sertifikasi halal kepada 17 pelaku industri kecil menengah atau IKM dan pemberian hadiah bagi koperasi berprestasi bertempat di Aula Ramu Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa 29 Desember 2020. Serahkan sertifikat halal untuk industri kecil menengah kita berbagai produk tadi. Nah, ini suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri kita yang mengolah bahan makanan. Mudah-mudahan dengan sertifikat halal ini mereka sudah bisa lebih menunjukkan eksistensinya. Pesan kami ini jadi modal mereka untuk bisa lebih memperluas produksi termasuk pemasarannya. Pesan kami namanya makanan harus tetap jaga kualitas, ini penting. Ya halal oke, kualitas oke, termasuk ini masak daluarnya kapan jelas agar masyarakat bisa yakin terhadap makanan yang mereka beli. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan kunjungan di SMP Negeri 3 Kandangan dan RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, Selasa 29 Desember 2020. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Haji Yopi Alpiani ke SMP Negeri 3 Kandangan terkait peninjauan rehabilitasi MCK. Kemudian dilanjutkan ke RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Alhamdulillah pekerjaan sudah sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan. Tinggal mungkin pembersihan lokasi dan mungkin ada sedikit masih mungkin penyempurnaan seperti mungkin pemasangan engsel, cat-cat yang perlu disempurnakan. Ya intinya pada prinsipnya pekerjaan sudah bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selasa 29 Desember 2020, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan peninjauan gedung induk UPT Logam Hulu Sungai Selatan, serta gedung promosi dan pemasaran online produk IKM Desa Panggandingan, Kecamatan Daha Utara. Peninjauan dilakukan langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Kartoyo, bersama 3 orang anggota untuk melakukan cross-check kelengkapan fasilitas gedung. Pengecekan yang dilakukan mulai dari pemeriksaan ruang produksi logam hingga peninjauan pembangunan gedung promosi dan pemasaran online produk IKM. Ya, dari yang kita lihat di lapangan ini ada satu hal yang kita bangga bahwa kita masih dipercaya mendapatkan dana DAK ya, untuk gedung promosi dan pemasaran online produk IKM. Mudah-mudahan dengan adanya gedung ini mungkin pemerintah daerah lebih cepat untuk menyiapkan perlengkapan IT-nya ya, hardware dan fasilitasnya, hardware, software, dan tentunya dibarengi dengan tenaga ahli yang punya skill untuk menyiapkan galerinya. Kan produk-produk di negara ini banyak, baik ada propeller tadi, produk-produk kerajinan rumah tangga di sini banyak. Jadi kita akan menyerap pangsa pasar yang sangat luas. Di penghujung tahun 2020, tepatnya pada Rabu 30 Desember, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri kembali melantik 12 orang pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bertempat di ruang Aula Pendopo Bupati, Kandangan. 12 orang pejabat yang dikukuhkan dan dilantik, serta diambil sumpahnya pada kesempatan kali ini, 8 orang diantaranya adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan 4 orang lainnya sebagai pejabat administrator. Hari ini kita pelantikan ya untuk penyesuaian SOTK baru.
Jadi dilantik, dikukuhkan. Jadi yang kita lantik hari ini adalah pejabat tinggi pertama dan beberapa pejabat administrator yang mereka sangat berkaitan dengan anggaran. In anggaran Januari itu sudah mengacu kepada ISO 3. Terus setelah ini kita akan pelantikan lagi di bulan Januari nanti untuk pejabat-pejabat di BOR. Untuk konsekuensi dari ISO 3 baru ada pengurangan jabatan, ada yang bertambah, ada yang berkurang, biasa. Karena sudah melalui perhitungan yang cermat, yang matang. Yang berpisah itu kan dari Badan Kesbangpol, dulu Badan Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol, sekarang berubah. Badan Penanggulangan Bencana berdiri sendiri, Badan Kesbangpol berdiri sendiri. Pengurus Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2020 hingga 2025 dilantik secara langsung oleh Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, yang disaksikan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri selaku pelindung PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bertempat di lapangan basket Lambung Mangkurat, Rabu 30 Desember 2020. Usai dilantik, Ketua PMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Arsyad, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan menyampaikan, komitmen demi tercapainya pelayanan yang maksimal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan selalu menjunjung tinggi profesionalitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang paling rentan dengan moto, "Raga ini telah kami persiapkan untuk menolong sesama dan jiwa ini telah kami hibahkan untuk kemanusiaan. Kami siap bekerja memberikan pengabdian yang terbaik." Palang Merah Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2020-2025 dalam melaksanakan tugasnya, insya Allah akan senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas dan kinerjanya serta menjunjung tinggi profesionalitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang paling rentan. Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan menggelar press release akhir tahun di Aula Polres Hulu Sungai Selatan, Rabu 30 Desember 2020. Pada kegiatan ini, Kapolres Hulu Sungai Selatan Siswoyo didampingi Wakapolres Reynaldo mengungkapkan hasil capaian kinerjanya sepanjang tahun 2020. Di antaranya terjadi tren penurunan kejahatan konvensional dan meningkatnya penyelesaian untuk penanganan tindak pidana kejahatan transnasional. Dijelaskan secara keseluruhan berhasil menekan angka tindak kejahatan hingga 20,76% dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 berjumlah 183 kasus, sedangkan di tahun 2020 berjumlah 145 kasus. Tren menurun juga terlihat pada kasus laka lantas yang mengalami penurunan dari 56 kasus menjadi 41 kasus. Pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan yang sebelumnya sebanyak 3.863 menjadi 1.732 kasus. Sementara itu, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat juga mengalami penurunan yang tahun sebelumnya ada 21 kasus, turun menjadi 7 kasus. Untuk kasus Kairon Mor juga mengalami penurunan yang pada tahun sebelumnya tercatat 15 kasus, turun menjadi 8 kasus. Diharapkan semoga ke depan Polres HSS semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat HSS dan terjalin kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan keamanan sehingga perekonomian kembali meningkat di masa pandemi ini.